Tuhan memerlukanmu. Tuhan memerlukan kita semua. Jadi apakah yang Tuhan perlu daripada kita? Apa yang Tuhan inginkan daripada setiap kita? Yang Tuhan perlukan daripada kita ada 3M. Dalam penyelamatan dan panggilan Tuhan kepada kita, banyak perkara, banyak tugas, dan banyak tindakan-tindakan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perlukan daripada setiap kita sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 mengatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Allah dan Anak dan Roh Kudus." Dalam amanat agung Tuhan Yesus ini, sesuatu yang Dia perlukan daripada setiap orang yang sudah diselamatkan untuk pergi dan memberitakan Injil. Daripada Titus pasal 2 ayat yang ke-7, Dia mau dan memerlukan kita supaya menjadi teladan dalam berbuat baik. Orang yang percaya, orang yang diselamatkan oleh Tuhan harus melakukan perbuatan baik sebagai suatu kesaksian, suatu contoh yang dapat orang lain melihat bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi banyak hal-hal yang Tuhan perlukan, yang Tuhan inginkan daripada setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Ada 3M yang saya membawa untuk kita melihat. Yang pertama yaitu menunjukkan kasih. Yang Tuhan perlukan daripada setiap kita adalah untuk menunjukkan kasih. Karena ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-3, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Salomo menunjukkan kasihnya. Tapi kasih yang bagaimanakah yang ada pada kita terhadap Tuhan? Mungkin itu hanyalah kasih di mulut sahaja. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatan." Semua segenap-segenap. Tidak dikatakan setengah-setengah. Ya. Dalam bahasa Ribawan dia mengatakan, "Mawaikan Tuhan Allahmu dengan amung niatmu, amung ulunmu, amung terawihmu." Ya. Segenap hati, segenap kehidupan, dan segenap pikiran pada bahasa Ribawan. Jadi mengasihi Tuhan itu harus dengan seluruh kehidupan kita, seluruh hati kita, seluruh pikiran kita, dan kekuatan. Selagi kita kuat, selagi ada kekuatan, kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukanlah sesuatu yang senang. Oh, saya mengasihi Tuhan, tapi ada tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Itu tidak senang. Dalam kita mengatakan tadi, menabur dengan air mata. Kita seringkali dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan sampai kita menangis untuk melakukan tugas pekerjaan Tuhan itu. Tetapi kita harus mengasihi Tuhan. Dan kedua, mengatakan, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Adakah di antara kita yang tidak mengasihi dirinya? Kehidupan orang yang dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan sebagai gereja Tuhan, kasih itulah hal yang sangat utama dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
Aku sama dengan gong yang berkumandang, cara yang gemerinci. 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Segala sesuatu yang kita lakukan harus disertai dengan kasih. Sekalipun kita memberi beribu-ribu, berjuta-juta untuk pelayanan Tuhan, sekalipun kita menyumbang sebuah kereta yang baru untuk pelayanan penginjilan, jika tidak disertai dengan kasih, semua itu tidak ada arti, semua itu tidak ada faedah. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, kita melakukannya dengan kasih. 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat ke-16, ayat yang ke-14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan cara yang sederhana pun, dengan cara yang simpel pun, kita melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dengan cara yang sederhana pun dalam kita melakukan pelayanan Tuhan itu, jika ia disertai dengan kasih, jika kita melakukannya dengan kasih, saya percaya kita pasti akan berhasil. Kita pasti akan berjalan. Kita pasti akan menghasilkan buah yang lebat. Jika kasih itu ada di dalam kehidupan, Tuhan memerlukan saya, Tuhan memerlukan kamu, Tuhan memerlukan kita semua untuk menunjukkan kasih. Jangan menutup kasih, tapi kita nyatakanlah, bagikanlah kepada orang lain kasih Tuhan yang ada di dalam kita. M yang kedua, menunjukkan kekuatan. Dikatakan dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kehidupan kekristenan kita. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tuhan mau setiap kita menunjukkan kekuatan yang ada pada kita untuk melakukan seluruh dan setiap tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Memanglah kita katakan, oh ini sangat berat, tak dapat saya lakukan, kalau saya pun ada tugas sendiri. Tapi dengan kekuatan kita sendiri memang gagal. Maka itu kita harus memiliki kekuatan dalam kekuatan kuasa yang daripada Tuhan. Nah, apapun keadaan itu dikatakan dalam 1 Korintus tadi 16-13 itu, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap kuat. Kekuatan apakah yang harus kita tunjukkan kepada orang lain? Yang pertama yaitu kekuatan iman. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Iman yang kuat, iman yang bergantung kepada Allah, bukan iman yang bergantung kepada kekuatan kita sebagai manusia, tetapi kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Mengapa kita perlu kuat di dalam iman? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak perkara yang akan kita lalui, cabaran-cabaran yang kita hadapi sebagai orang Kristen, yang kita tidak sukai, yang kita tidak mau untuk melewati semuanya. Dan sehingga banyak orang Kristen yang mengundur diri, banyak orang Kristen yang tidak mau lagi melakukan segala sesuatu itu, sebab mereka tidak sanggup untuk melewati dan mengerjakan hal-hal yang sangat berat. Tetapi apabila kita mempunyai kekuatan iman,
di dalam Tuhan, maka kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kita harus menunjukkan kekuatan iman. Yang bagian B yaitu yang kita harus tunjukkan, yaitu kekuatan untuk mengatasi perkara yang berlaku dalam kehidupan kita. Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36b, dalam ayat 36 saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Damai. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa supaya kamu mempunyai kekuatan untuk mengatasi semua perkara yang berlaku, lalu kamu dapat menghadap Anak Manusia. Ayat ini berkata supaya kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa supaya mempunyai kekuatan untuk mengatasi semua perkara yang berlaku. Yang kita harus tunjukkan yaitu kekuatan untuk mencari Tuhan. Untuk mencari Tuhan. Banyak hal-hal di dunia ini, tawaran-tawaran yang ada di dunia ini, pengaruh-pengaruh yang ada di dunia ini, membuat orang percaya itu melalaikan masanya, mengurangkan waktunya untuk mencari Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang selalu mengutamakan apa yang ia miliki daripada apa yang Tuhan punya. Hari ini adalah hari yang ditentukan Tuhan untuk orang-orang percaya berhenti daripada setiap pekerjaan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hanya memuliakan Tuhan sahaja. Kadang-kadang dalam kesibukan kita, keperluan kita, minggu depan sejak saya pergi ibadah, minggu ini saya sibuk, banyak urusan saya. Kekuatan untuk mencari Tuhan dan meninggalkan kita sendirian, bahwa Dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Baik waktu kita senang, baik waktu kita susah, Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dia senantiasa melindungi, memelihara kita sebagai umat pilihannya. M yang ketiga, menunjukkan kekudusan hidup. Sebab seringkali dalam bahagian khotbah saya bercerita tentang kekudusan. Lalu saya berpikir dan berbicara kepada Tuhan, apakah maksudmu di sini? Saya coba mencari poin yang lain. Tahun lepas kita mempunyai satu tema firman Tuhan untuk gereja kita, memelihara kesalehan hidup, kekudusan hidup. Dalam khotbah saya dalam 2 minggu yang lepas, saya juga menekankan tentang hidup kudus. Tetapi hari ini sekali lagi Tuhan mau semua kita menunjukkan kekudusan hidup kita. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tuhan kita, Tuhan yang kudus, dan Dia telah menguduskan kita melalui kematiannya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menyucikan segala dosa-dosa kita, dan sehingga kita menjadi bersih, menjadi kudus di hadapan Tuhan. Maka itu kekudusan yang telah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita harus kita tunjukkan kepada orang lain. Amsal pasal yang ke-28 ayat 1 dalam terjemahan bahasa Malaysia, orang jahat lari walaupun tiada sesiapa yang mengejar mereka, tetapi orang jujur berani seperti singa. Menunjukkan keberanian seperti singa. Singa binatang yang paling ganas dan paling berani, walaupun 3 kali lipat, 4 kali lipat besar binatang-binatang yang lain, dia tidak akan takut. Firman Tuhan mau kita supaya memiliki keberanian seperti singa. Seperti singa. Maksud
maksudnya di situ kuat seperti singa, berani seperti singa sebagai orang Kristen. Apapun keadaannya, mari kita sebagai jemaat Tuhan menunjukkan suatu keberanian, karena kita memiliki kehidupan di dalam Tuhan, memiliki suatu keberanian untuk menyatakan bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, daripada sifat Roh Kudus itu bertekun. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Sekali lagi saya membaca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Dengan tekun mereka menerima ajaran rasul-rasul, mereka hidup bersaudara, makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Semua orang yang sudah percaya pada waktu itu. Oleh karena seharusnya semua tabiat lama kita perlu ditinggalkan, perlu dilupakan, supaya kita hanya mengarahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan sahaja. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Sewaktu Paulus telah menerima Tuhan, sekarang tabiat-tabiat lama itu telah dilupakannya, kehidupan lamanya telah ditinggalkannya. Yang sekarang dia telah dikuduskan, dibersihkan, dia hanya mengarahkan, dia hanya menjalankan kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai jemaat Tuhan yang melayani dalam pelayanan Tuhan, untuk menjadikan kita berhasil dalam pelayanan, untuk menjadikan kita orang yang memberkati mereka yang kita layani, tinggalkanlah, lupakanlah semua tabiat-tabiat lama kita. Marilah kita mengarah, memandang hanya kepada Tuhan sahaja dalam kehidupan kita. Marilah kita hanya berharap kepada Tuhan sahaja untuk memimpin kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan menyenangkan hati orang. Apapun yang kita lakukan semuanya senang diterima oleh orang lain. Apapun yang kita lakukan dalam melayani Tuhan, semuanya akan mendatangkan hasil jika kita memiliki kehidupan yang hanya memandang kepada Tuhan. Sewaktu seseorang itu bersatu dengan Tuhan, kita sudah menjadi manusia baru. Yang lama sudah lenyap dan yang baru sudah bermula. 1 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Saya berkata demikian. Nah, oleh itu pada saat ini, jika kita mengaku bahwa kita adalah umat Kristen, ingatlah bahwa Tuhan memerlukan 3 perkara ini. Ada banyak, tapi yang kita lihat pada hari ini, 3 perkara ini yang Tuhan perlukan daripada kita, yaitu untuk menunjukkan kasih, untuk menunjukkan kekuatan, dan untuk menunjukkan kekudusan hidup kita. Tuhan mau pakai setiap kita sebagai alat yang hidup di dalam tangannya, supaya seluruh kehidupan dan seluruh pelayanan kita hanya memuliakan Tuhan saja. Mari kita berdoa.